Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nizar Abid. Cerdaslah, cermat, efektif, biasa, lengkap, dan akurat. Dialog kita pada malam hari ini, kita akan membahas permasalahan update dari bimbingan perkawinan dalam rangka persiapan keluarga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan ini merupakan pintu masuk atau entry point-nya pasangan calon pengantin untuk membentuk rumah tangga. Nah, dalam kegiatan pembentukan rumah tangga ini tujuannya adalah untuk membentukkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau istilah itu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kalau bahasa kencananya, bahasa BKKBN-nya rukun raharja. Mudah-mudahan harapan calon pengantin untuk mewujudkan rukun raharja terkabul dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nizar Abid yang berbahagia, kita dialog ini dalam rangka bimbingan perkawinan ini adalah meneruskan bimbingan pranikah, yaitu yang dibimbing oleh TPK, tim pendamping keluarga, sebelum memasuki tahapan bimbingan perkawinan. Ada 3 bulan atau 90 hari calon pengantin itu dibawa bimbingan oleh TPK untuk sama-sama mengidentifikasi permasalahannya, masalah kesehatannya, masalah status gizinya, masalah keadaan lingkungannya dibimbing. Nanti diidentifikasi masalah-masalah apa yang diidentifikasi, lalu dilakukan tindakan-tindakan. Itu yang pertama, manfaat dari bimbingan perkawinan ini adalah untuk memelihara atau menjaga kesehatan calon pengantin agar lebih optimal sehatnya dan lebih kualitasnya lebih berbobot. Sehingga untuk rumah tangga lebih mantap untuk mewujudkan rukun raharja tadi. Nah, kesehatan itu perlu digambarkan bahwa calon pengantin ini harus diberi pengetahuan yang jelas sehingga pemahaman tentang kehidupan dalam rumah tangga itu dalam aspek kesehatan paham bahwa calon pengantin setelah dia ijab kabul nanti, dia akan menghadapi rumah tangga itu berbagai macam masalah, tantangan yang harus dihadapi. Nah, kita cerita dari aspek kesehatan, dari aspek keharmonisan rumah tangga, dari aspek kesehatan ya, kesehatan reproduksi dalam hal ini. Rumah tangga akan terjadi berantakan, akan terjadi disharmonis karena hal-hal yang sepele, misalnya permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Hanya menurut informasi dari Kepala Pengadilan Agama beberapa tahun yang lalu, hanya masalah sepele, hanya masalah kopi bro, masalah kopi bisa menyebabkan cerai, perceraian dan tolak itu. Nah, Kementerian Agama, Dirjen Binmas menyatakan, Pak Kamarudin menyatakan, angka perceraian itu tinggi diakibatkan apa? Pernikahan di bawah usia 20 tahun. Risiko terjadi KDRT itu lebih tinggi. Karena pemahamannya waktu proses tidak mengikuti bimbingan perkawinan atau ada masalah yang lain, sehingga tidak normal.
Nah kalau yang ikut bimbingan perkawinan ini diotomatiskan ada perkawinan yang normal. Karena perkawinan yang tidak normal yang di bawah usia 20 tahun bukan kumpul di bimbingan perkawinan, tapi kumpulnya meminta rekomendasi dari pengadilan agama. Di situ dibimbing nanti. Nah ini pertama. Jadi masalah pertama kesehatan itu apa ini masalahnya? Status gizi, bro. Status gizi, Desti. Bagaimana status gizinya bisa menjamin untuk kesehatan dia, perkembangan selanjutnya. Karena dalam membentuk rumah tangga itu harus menyiapkan stamina kesehatan itu yang optimal. Nah, langkah pertama apa yang kita lihat? Kemarin waktu selama 39 bulan, 90 hari, 3 bulan proses pembimbingan atau pendampingan oleh kader keluarga, bidan, kader KB dan PKK, itu teridentifikasi bagaimana berat badannya. Kalau berat badannya di bawah standar, rasio berat badannya dengan tinggi badan itu ada rasionya. Misalnya rasionya di bawah 18,5 itu sampai 17 itu kurus. Tapi kalau dikurang dari 17 itu sangat kurus. Nah, apabila kondisi ini kemarin waktu dalam tahapan pendampingan keluarga belum selesai, maka di proses pendampingan ini diselesaikan. Jadi apa yang diintervensinya? Dikasih suplemen makan apa gitu. Ini misal contoh cara menghitung, mudah-mudahan ini udah paham semua. Rematri berat badannya 41 kilo dan tinggi badannya 156 cm atau 1,56 meter. Nah, dibulatkan meter dulu untuk badan, jadi 41 dibagi 1,56 meter. 1,56 ini dikuadratkan. Jadi 41 dibagi 1,56 kuadrat dapat 16,08. Nah posisi 16,08 itu berada di urutan kurang dari 17. Berarti rematri ini adalah sangat kurus. Nah kalau sangat kurus ini berisiko. Supaya dia nikah nanti siap, kuat, maka dilakukanlah pembinaan atau pendampingan atau fasilitasi untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan. Berat badannya pada umumnya, tinggi badan ya udah saklek kalau umurnya udah 23 tahun ke atas. Tapi kalau masih 21 insya Allah masih bisa tinggi badannya. Nah dilakukan intervensi suplemen makanan. Nah selama bimbingan perkawinan ini diarahkan untuk pendalaman pengkayaan. Supaya diingatin lagi itu perlu diseriuskan sehingga menjelang pernikahannya nanti lebih bagus, gitu. Lebih abdo ya. Lanjut masalah lain lagi yang berhubungan dengan calon pengantin, masalah satu kesehatannya yaitu masalah kek. Kek itu adalah kurang gizi, kurang elektronik dan kalori. Nah itu ukurannya adalah lingkar lengan atas itu kurang dari 23,5 cm. Nah ini 19% ditemukan. Jadi kalau calon pengantin yang wanita yang mengalami kek, ya sama intervensinya dengan itu dari IMT tadi, harus banyak makan tinggi protein dari hewani. Misalnya ikan lele, kemarin saya ajari ikan lele. Ikan lele itu lumayan nilai proteinnya. Meskipun dia lebih rendah daripada ikan mas, tapi ikan lele lebih murah dan proteinnya tinggi. Ikan lele kita blender, di blender ada yang blender halus untuk kulitnya, nanti dibuat pangsit. Yang blender kasar untuk isinya, isi makanannya tadi. Jadi ikan lele karena kekurangan kalori ini lebih banyak, maka harus campurlah kentang. Dikasih kentang, dicampur, untuk penyedapnya ditambah dengan wortel. Nah, untuk darahnya ditambahlah daun kelor atau daun singkong. Nah, itu di blender. Di blender halus, jadi menyatu dengan yang ikan yang dihalus tadi, menjadi pangsit tadi. Baru dikasih bumbu.
bumbu yang sesuai dengan itu jadinya dimsum. Nah kalau udah jadi dimsum ini bisa di cemilan atau untuk jadi makanan. Insya Allah dalam waktu 3 bulan berat badan akan bertambah. Sahabat Nizar Rapid, kemarin kegiatan ini dilakukan uji coba oleh mahasiswa D4 program gizi di Kalibening, melakukan uji coba dengan memberi makan pada anak-anak balita di bawah 5 tahun dengan makan dimsum ini tadi. Memang dalam waktu 1 minggu dia tidak bisa mengukur berat badan tambah berapa gitu. Tapi ukurannya apa? Meningkatnya nafsu makan. Nah dari meningkat nafsu makan itu dapat dideteksi. Ternyata dalam waktu 1 minggu berat badan balita itu bisa bertambah 400 gram sampai 800 gram. Artinya kalau kesannya kita punya waktu 3 bulan, kenapa tidak? Berat badan akan bertambah. Nah ini kira-kira upaya ini yang harus kita perdalam lagi waktu di bimbingan perkawinan ini supaya disiapi. Itu masalah faktor risiko. Kalau faktor risiko ini tidak diatasi oleh calon pengantin wanita, maka risikonya akan terjadi nanti apa? Kehamilannya tidak normal karena kekurangan gizi. Baik ibunya maupun calon bayi tidak siap dia. Maka terjadi apa yang lebih mendasar, yang lebih nyata. Mungkin dia terjadi kelahiran berat badan lahir rendah, bisa jadi. Atau juga kelahiran tidak cukup bulan. Seharusnya 9 bulan 10 hari karena kekurangan gizi lahirnya 7 bulan. Atau penyakit yang lain. Sehingga bisa mengancam keselamatan ibu atau keselamatan si bayi. Nah, kita punya waktu sekarang untuk menata itu dalam bimbingan ini, diberi bekal agar calon pengantin ini paham, calon pengantin pria paham, ayo sama-sama calon istrinya ini harus kita siapkan supaya benar-benar sehat walafiat. Itu faktor risiko bagi calon pengantin wanita. Nah, bagi yang laki-laki, rokok. Apakah rokok itu, apakah alkohol, apakah narkoba, itu sama mempengaruhi. Kalau seandainya calon istri terkontaminasi dengan rokok, asap rokoknya terkontaminasi dengan alkohol, ini merupakan partikel-partikel bebas yang akan masuk ke tubuh oleh calon istri. Nah, partikel bebas ini di luar rahim itu udah siap untuk menunggu. Nah, ketika calon ibu itu usianya belum nyampe 20 tahun, partikel bebas ini selnya tadi tepatnya sering kena, mayoritas kena kanker itu berada di luar rahim. Ketika usianya 20 tahun, baru sel itu masuk ke dalam rahim, tertutup dia masuk. Itulah rahmat Allah, rahmatan lil alamin. Jadi makanya dengan rahmat Allah itu melarang pernikahan di bawah usia 20 tahun karena tubuh belum siap dari segala aspek kesehatannya. Udah secara kodrat udah dibuat secara alamiah dan secara kesehatan. Itu kebesaran rahmatan lil alamin. Nah ini apabila ini sudah teridentifikasi menyambung, nah, baru kegiatan itu baru dicek lagi bagaimana kondisi-kondisi yang lain. Misalnya hasil dari audit konsultatif. Selain masalah status gizi, apa yang berhubungan dengan calon pengantin? Itu harus siapin. Misalnya penggunaan jabah. Ada calon pengantin yang kita temui dari 10 desa yang kita lakukan survei, ini jambannya belum tersedia. Tidak ada sarana air bersih. Oh ya. Nah, sarana air bersih ini sangat mempengaruhi tentang posisi gizi, potensi status kesehatan calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Itu kan kalau bayangkan kalau kita masuk di daerah terpencil, di daerah ujung, itu air nggak ada, yang ada air rawa. Itu pun dibantu oleh perusahaan membawa air rawa. Air rawa itu banyak isi jentik-jentik. Bayangkan.
Nah seharusnya situ ada proses penjaringan secara manual, penjaringan air dengan pasir. Nah, ini proses aksesnya ini yang perlu kita bimbing ini. Kalau seandainya masuk dalam bimbing perkawinan akan diberi pendampingan. Karena pendampingan itu nggak cukup dilakukan di desa, nggak cukup dilakukan di puskesmas. Kalau semua stakeholder melakukan bimbingan, pendampingan seperti ini, nah, cakupannya aksesnya lebih luas, dalam pengertian lebih luas. Karena untuk mendapatkan informasi itu kadang-kadang dari si A hatinya masih tertutup, tapi sementara si B ngasih informasi hanya sedikit, tapi pintu hidayah terbuka, mungkin si B yang berhasil. Itu berhubungan dari pemahaman itu, itulah namanya hidayah Tuhan itu memang posisi demikian. Tugas kita hanya menyampaikan supaya hidayah tidak. Nah, yang masalah yang lain apa yang masalah yang ditemukan di sini? Masalah rumah. Calon pengantin ini rumah orang tuanya kadang-kadang belum siap karena pernikahan ini harus disiapkan. Harus siapkan lebih matang. Nah, kalau seandainya pernikahannya terjadi secara mendadak, otomatis keluarga nggak siap. Makanya hasil temuan kita di lapangan tinggi sekitar berapa persen itu? 37,5% rumah tidak layak huni. Artinya ini harus dibenahi rumah ini. Bagaimana bedanya? Makanya melalui pemerintah desa diusulkan ke dinas tertib untuk mengikuti program bedah rumah. Ini karena kecenderungan pernikahan tidak diinginkan itu terjadi. Kalau pernikahan sudah diinginkan, otomatis rumahnya udah dibenarin atau udah gotong royong, udah dirapiin lah, udah diperbaiki. Selanjutnya masalah yang urgen di sini ada masalah apa lagi? Masalah BPJS, kartu kesehatan. Nah, calon pengantin itu nanti sudah nikah, kan insya Allah hamil persalinan. Nah, kalau tidak sesuai dengan harapan, persalinan nanti harus melalui operasi, tindakan operasi. Persalinan normal, operasi itu memerlukan uang. Nah, kalau BPJS tidak ada, siapa yang mau bayar? Makanya diurus BPJS-nya. Mandiri, kalau sudah oke, urus BPJS-nya secara mandiri, bayar per bulan. Kalau KIS, urus namanya, daftarkanlah di DTKS, di kelurahan. Itu setiap bulan, itu diupdate datanya. Menurut informasi dari Dinas Sosial, yang mengupdate-nya adalah operator di desa. Jadi berhubunglah dengan Pak Kades atau Pak Lurah. Kalau seandainya BPJS-nya kita masuk dua jalur pertama jalur KIS yaitu melalui data DTKS, jalur kedua melalui jalur itu BPJS daerah yaitu melalui Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Nah ini harus diurus dulu, nggak jadi masalah BPJS pusat atau BPJS daerah sama aja. Ya sama aja, kita urus ini. Pada umumnya calon pengantin banyak yang belum mempunyai kartu BPJS, yaitu sekitar berapa? BPJS. Dari Desa Sitiharjo ingin bertanya kepada Bapak Hendra. Selanjutnya yang masalah lagi adalah bantuan ini, bantuan PKH atau bantuan ini BPJS 37,5, bantuan sosial, bantuan BLT, bantuan pangan sosial. Nah ini jadi masalah banyak. Bantu yang tidak dapat bantuan BLT ada 12,5%. Yang tidak mendapat bantuan pangan ada 62,5%. Yang tidak mendapat pendampingan gizi 67%. Artinya kan banyak sekali permasalahan itu. Jadi kondisi ini ditemui dari 10 desa kita melakukan audit kasus stunting kemarin. Artinya kan akses untuk itu apakah tidak terjangkau atau bagaimana, itulah masalah kendala kita. Ayo kita sama-sama benahi. Dengan ada bimbingan perkawinan ini paham apa yang harus disiapin. Ya, pertama kita persiapan pemisahan kesehatannya, diidentifikasi ada masalah harus diberi tindakan. Tindakannya apa? Di suplemen makanan yang tinggi gizi yang hewani. Nanti Puskesmas akan memberi tablet tambah darah. Sudah itu dari aspek sosial, lihat aspek sosialnya. Bantuan sosial kalau nggak ada, bantuan BPJS nggak ada, kita lapor ke Kades untuk di update datanya.
BPJS demikian. Sudah tuh rumah, lihat air bagaimana, jamban bagaimana, disiapin dulu sama-sama. Begitu akad nikah, rumah udah layak dihuni gitu. Ini kalau kondisi normal. Nah, dengan demikian kalau sudah lengkap dari aspek kesehatannya sudah benar, sudah lengkap, otomatis nanti dalam proses untuk menuju rumah tangga sakinah mawaddah akan santai, akan bisa berjalan dengan lancar. Karena target-target ini sudah kita dapatin, sudah kita pahami sampai menjelang kehamilan yang akan dikandung. Nah, itu ikutin aja program-program. Kalau di desa itu ada program setiap bulan posyandu, ikutin aja kegiatan posyandu. Kapan anak diimunisasi, kapan anak dikasih vaksinasi imunisasinya, kapan anak dikasih ASI eksklusifnya, kapan dikasih PMT makanannya, kapan dites tumbuh perkembangan anaknya. Itu ikutin aja program itu, konsultasi dengan bidan, insya Allah berjalan dengan lancar. Karena proses pembimbingan ini memberi pemahaman, pencerahan untuk melakukan itu. Nah, apabila ini selesai proses ini, sebelum masuk ke tahapan bimbingan perkawinan, itu artinya baru kita ngeprint sertifikat LC-MIL-nya. Nah, sertifikat LC-MIL-nya diprint seyogyanya setelah calon pengantin ini mengikuti proses pendampingan oleh tim TPK di desa masing-masing. Satu desa itu ada 3 orang, ada Bu Bidan, ada kader KB, ada PKK. Itu ya tadi melakukan tindakan berat badan, mengukur berat badan, mengukur lila tadi, periksanya tadi, lanjut membimbing untuk memberi makanan bagaimana untuk masalah-masalahnya tadi hilang. Andai kata di LC-MIL itu hasil pemisahannya sebelum kita print ya, hasil pemisahan pertama kita lakukan intervensi makan tadi, kita periksa lagi yang kedua. Periksa yang kedua, kalau tadi bermasalah sudah tuh kita lakukan tindakannya, kalau yang keduanya baru kita periksa lagi. Periksa lagi berat badan, periksa lagi tinggi badan, periksa lagi lingkaran lengan, periksa lagi darahnya di puskesmas. Kalau seandainya ada perubahan pemisahan ini, ada perkembangan, insya Allah dalam sertifikatnya posisinya ideal atau sehat. Tapi kalau seandainya tidak ada perkembangan, masih berisiko, tidak jadi masalah. Nanti kita bimbing terus dalam tahapan pasca pernikahan sampai menjelang kehamilan. Karena yang kita harus jaga ini, mulai damping masa calon pengantin, mendampingi ibu hamil, mendampingi pasca persalinan, itu 3, dan terakhir mendampingi anak balita. Jadi kita dampingi supaya jangan terjadi generasi-generasi stunting yang akan mempengaruhi perkembangan kualitas negara kita. Nggak jadi masalah, yang penting ikut aja program. Nah di print itu sertifikatnya, di print bisa ngeprintnya oleh calon pengantin sendiri, bisa bidannya, bisa siapa bisa. Nah sudah dapat sertifikat inilah bawa ke Kades, ke rumah Pak Kades untuk meminta mengambil NA. Jadi NA-nya itu dikeluarkan setelah sertifikat ini dikeluarkan. Ini kalau sudah dikeluarkan sertifikatnya baru dikeluarkan NA. Nah kalau NA sudah dapat baru calon pengantin ikut bimbingan perkawinan seperti saat ini. Jadi bimbingan perkawinan ini prosesnya udah dilakukan tim pendamping dahulu, idealnya seperti itu. 10 hari menjelang pernikahan dilakukanlah bimbingan perkawinan. Nah, waktu bimbingan perkawinan selesai, masuklah dunia pernikahan. Kalau udah masuk dunia pernikahan, itu nanti baru proses selanjutnya. Proses bimbingan perkawinan itu kan diajari dulu banyak macam-macam ilmu pengetahuannya. Tingkatnya ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini juga diberi arahan-arahan yang benar secara agama untuk menanam modal pemahaman agama tentang syar'inya, fikihnya, bagaimana untuk melaksanakan adab-adab dalam
rumah tangga antara ayah dan ibu atau pasangan suami istri. Nah ini setelah bimbingan perkawinan ini selesai, udah kita siap untuk menghadapi akad nikah. Nah ini kira-kira sahabat Nizar Epid yang berbahagia yang dapat saya sampaikan dalam diskusi ini. Mudah-mudahan pencerahan ini mendapatkan inspirasi bagi kita semua dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga adik-adik yang mengikuti proses bimbingan perkawinan ini berjalan dengan lancar, nanti pernikahannya diridha Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang banyak serta diberi keturunan yang qurrata ayun. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf pada Allah, kita mohon ampun. Kullu am wa antum bi khairi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdaslah, cermat, efektif, runut, jasad, lengkap dan akurat. Dadah Boti, dadah boy, dadah bro.